27 Februari 2025, Maijen TNI Asosiat Profesor Dr. Budi Pramono memberikan kuliah yang bertajuk Diplomasi Militer dan Pengelolaan Krisis kepada mahasiswanya. Dalam kuliahnya, Maijen TNI Dr. Budi Pramono menekankan bahwa pengelolaan krisis adalah sebuah proses yang mencakup identifikasi, analisis, dan respons terhadap situasi yang berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan suatu negara. Ia juga menjelaskan bahwa diplomasi militer berperan strategis dalam mencegah eskalasi konflik serta membangun koordinasi antar negara dalam menghadapi tantangan keamanan. Diplomasi militer bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen strategis dalam mengelola berbagai bentuk krisis, baik yang bersifat politik, ekonomi, keamanan, hingga bencana alam, ujar Maijen Budi Pramono dalam paparannya. Kuliah ini juga membahas berbagai pendekatan dalam manajemen krisis, termasuk strategi NATO dalam menangani konflik serta peran diplomasi militer dalam penyelesaian perang dan krisis kemanusiaan. Beberapa contoh kasus seperti Cuban Missile Crisis 1962, Operasi Desert Storm 1991, hingga krisis terorisme global menjadi studi kasus yang relevan dalam memahami penerapan diplomasi militer. Pengelolaan krisis ini sebetulnya merupakan suatu proses. Baik itu bagaimana identifikasinya, bagaimana menganalisanya, dan yang paling penting bagaimana menanggulanginya terhadap situasi yang dapat mengancam keamanan, stabilitas, atau even national interest. In this step, perencanaan darurat ini harus segera dilakukan. Pihak-pihak yang terlibat akan merumuskan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mengurangi dampak krisis. Misalnya, jika krisis ini adalah ancaman militer, maka pengelolaan krisis ini dapat melibatkan perencanaan mobilisasi pasukan. Nah, kita lihat krisis ekonomi. Ini krisis ini terjadi karena adanya gangguan besar dalam sektor ekonomi. Krisis keuangan, inflasi tinggi, deflasi, atau kemerosotan ekonomi yang mengarah pada resesi atau depresi ekonomi. Force backed by diplomacy aims to destroy the adversary's power base. In this space, as in others, there is always a diplomatic back channel kept open to the opponent to make sure military action does not last longer than necessary. Jadi, kalau komunitas internasional ini belum mencapai tujuannya, ini fase nomor 3 ini kekuatan yang didukung oleh diplomasi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk menghancurkan basis kekuatan musuh. Namun, ini bukan untuk menduduki wilayah secara permanen. Hanya untuk membuat rezim menyerah. Selain dikenal sebagai seorang akademisi dan praktisi militer, Maijen Budi Pramono juga merupakan pemegang rekor muri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat dengan gelar akademik dan kompetensi terbanyak. Maka atas prestasinya dalam bidang akademik dan kepemimpinan militer, rekor ini menegaskan kontribusinya yang luar biasa dalam dunia pendidikan dan pertahanan. Tak hanya itu, Maijen Budi Pramono juga aktif menjadi pembicara di berbagai konferensi nasional dan internasional, membahas isu-isu strategis terkait keamanan, diplomasi militer, dan manajemen krisis global. Kehadirannya di forum-forum internasional menunjukkan peran aktifnya dalam membangun kerja sama lintas negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. My Soul is Indonesia, G20 Presidency 2022, optimistic for the green and blue economy. Ini four big parts. Those countries who take part to the America, those countries who take part to the China. Four. Bagaimana master? Di sana kita bermain. Whether we are Rekstad atau whether we are master. Hafal ini. Master itu apa? Rekstad itu apa? Jadi Rekstad ya negara hukum. Master ya negara kekuasaan.
Nggak bisa dibesarkan itunya slide-nya. Terhukum untuk gain precision and detail information. This is an international informal measure. I am fully respectful of your country's sovereignty, but the essence of being a sovereign country these days is not just protection from outside